Pak Dahlan, Singapura. Kenapa? Oh, makanya Pak Budi di pikirannya melayang. Pikirannya melayang. Tak konsentrasi lagi. Digunakan untuk menikmati rasanya kelakuan. Jangan dibiarkan, jangan diikuti. Jadi kesadarannya itu digunakan untuk menikmati rasanya kelakuan. Kalau tidak, ya itu. Kalau dalam bahasa sederhananya, lepas kontrol. Lepas kontrol. Kalau bahasa sederhananya itu. Dan jangan lupa, selama manekung, selama gembleng, kan kita sedang berlatih di situ. Sedang berlatih menikmati rasanya kelakuan kan? Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Jangan pernah lupa itu. Artinya, selama manekung, selama gembleng kan harus itu terus yang kita lakukan. Berhenti, ya melayang pikirannya, melambung. Walaupun duduk diam, itu kan ada rasanya. Intinya apapun yang terjadi pada diri kita, itu semua ada rasanya. Nggak ada yang nggak ada rasanya, itu nggak ada. Mau diam, mau bergerak, tetap ada rasanya. Lah, rasa itulah yang dinikmati. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jika tidak, ya kemana-mana. Kemana-mana. Kalau tidak. Dikarenakan dalam keadaan manekung, karena dalam keadaan manekung, karena dalam keadaan gembleng, kalau tidak menikmati rasanya kelakuan sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, terlihat, gitu. Bingungnya itu terlihat, kelihatan banget, jelas, mirip dengan orang kebingungan gitu. Kalau tidak, kalau sikonnya, kalau keadaannya tidak digunakan untuk menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Macam halusinasi. Iya, seperti itu. Kalau tidak ya ingat sono, ingat ke sono, ingat ke sono. Kalau enggak. Dan itu kelihatan kasat mata gitu loh. Dari gerak-geriknya, dari tingkah polanya itu kelihatan, kebingungan itu kelihatan jelas. Karena dalam keadaan manekung atau gembleng. Kalau di luar manekung, di luar gembleng, mana ada orang tahu kalau kita itu sedang berpikir ke sana, nggak ada yang tahu. Tapi kalau di dalam manekung kelihatan jelas. Makanya hati-hati.
Kan kita sedang berlatih di situ. Dan itu nanti ilmu kerjanya kita itu nantinya. Nah, kalau ilmu kerja ini tadi tidak dikuasai, wah parah nanti. Selesai manekung itu tetap bingung, tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Rasa itu lebih halus dari perasaan. Namun sehalus apapun, rasa itu nyata gitu. Beda dengan perasaan. Kalau perasaan kan hanya kira-kira. Tapi kalau rasa itu pasti. Artinya selembut apapun, sehalus apapun, rasa itu pasti, jelas. Jadi untuk menikmati rasanya kelakuan itu sesungguhnya mudah sekali. Karena rasa itu jelas gitu loh. Sudah jelas, pasti pula. Jadi jika punya alasan menikmati rasanya kelakuan itu sulit, saya nolak. Saya menolak. Karena rasa itu jelas banget. Rasa itu jelas banget. Dan pasti dia. Apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya itu diliputi dengan rasa. Apapun itu. Bahkan kedipan mata ada rasanya. Kedipan mata itu. Ketika tubuh kita diam, mendengarkan sesuatu, itu juga ada rasanya. Artinya tidak ada sesuatu apapun tentang diri kita yang tidak ada rasanya di dalam. Dan selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang berlatih di situ loh. Panjenengan sedang berlatih di situ. Dan itulah alat kerjanya. Artinya kalau panjenengan belum terlatih di situ, nanti ketika bekerja, praktek di lapangan maksudnya, nggak bisa. Karena ilmu kerjanya belum dikuasai. Hanya dengan itu. Kita tidak membutuhkan sarana apapun. Kita tidak membutuhkan alat apapun. Kalau dibilang sistem, kalau dibilang sistem kerja, maka sistem kerja kita adalah menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hanya dengan itu. Kalau tidak, seperti mengejar bayangan sendiri di bawah terik matahari. Kalau enggak, mana ada orang yang bisa mengejar bayangannya sendiri di bawah terik matahari? Sampai capek sekalipun tidak akan pernah bisa. Dan kadangan kita malam ini tentang ketinggian laku spiritual hakikat hidup berikutnya setelah yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin. Malam ini masih tentang seputar gaibnya yang disebut Tuhan.
mendiang Romo Semono Sastro Hadijoyo itu berkata, kunci kuwi dudu agama, dudu keyakinan, dudu kepercayaan, dudu ilmu kesekten, dudu ilmu kebatinan, dudu ilmu kanuragan, dudu adat tradisi, dudu politik, dudu organisasi, dudu golongan, dudu partai, dudu perguruan utawa padepokan. Kunci kuwi urip. Urip kuwi gaib, gaibing gaib. Itu kata mendiang Romo Semono Sastro Hadijoyo. Kalau katanya wong edan bagu, wahyu pancagaib itu bukan agama. Bukan keyakinan. Bukan kepercayaan. Bukan adat tradisi. Bukan ilmu kesaktian. Bukan ilmu kanuragan. Bukan ilmu kebatinan. Bukan politik. Bukan organisasi. Bukan golongan. Bukan padepokan atau perguruan. Dan bukan semuanya. Wahyu pancagaib adalah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti adalah gaib, gaibnya gaib. Terkesan berbeda bukan? Namun sesungguhnya sama, dan katanya wong edan bagu lebih jelas. Kalau apa yang dikatakan oleh mendiang Romo Semono Sastro Hadijoyo itu masih mentahan, perlu dicerna. Tapi kalau katanya wong edan bagu tinggal lep. Tinggal makan. Dari dua penyampaian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya mengkaji diri atau mengkaji wahyu pancagaib di dalam prakteknya tidak bisa, tidak boleh, dan tidak diperkenankan ada ego, pamrih, arogan di dalamnya. Dengan dua penyampaian tadi, saya ulang, dengan dua penyampaian tadi, bisa disimpulkan bahwasanya siapapun dia yang mengkaji wahyu pancagaib atau mengkaji diri di dalam prakteknya itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh, tidak bisa, tidak diperkenankan dengan ego, pamrih, arogan. Harus benar-benar tulus, harus benar-benar murni, harus dengan kesadaran sendiri. Bukan karena ego, pamrih, arogan, bukan karena dipaksa atau terpaksa.
Artinya, misal contoh, ada seseorang yang di dalam kehidupannya terhimpit hutang. Kemudian, karena mendengar informasi tentang wahyu pancagaib, lalu ikut mengkaji wahyu pancagaib. Karena ingin melunasi hutang. Itu sangat tidak bisa. Karena wahyu pancagaib bukan untuk melunasi hutang. Misal contoh lagi. Ada seseorang tubuhnya sedang mengalami sakit. Kemudian, dikarenakan dia mendengar informasi tentang wahyu pancagaib, lalu dia tertarik dan ikut mengkaji wahyu pancagaib. Dengan harapan penyakitnya bisa sembuh. Itu sangat tidak bisa dan tidak diperkenankan. Kalau mengambil kesimpulan dari penguraian dua hal tadi. Atau ada seseorang yang dalam masalah rumit dan tidak bisa diselesaikan. Kemudian dikarenakan mendengar informasi tentang wahyu pancagaib, lalu tertarik dan ikut mengkaji wahyu pancagaib. Karena ingin masalah-masalahnya itu selesai. Itu tidak bisa. Tidak diperkenankan. Karena wahyu pancagaib bukan untuk menyelesaikan masalah. Atau ada seseorang yang tertarik dengan wahyu pancagaib, lalu ikut mengkaji wahyu pancagaib karena ingin sakti, karena ingin jadi paranormal, karena ingin jadi dukun. Itu juga tidak bisa, karena wahyu pancagaib bukan untuk semua itu. Wahyu pancagaib bukan untuk semua itu, dan bukan tentang semua itu. Dulu, sebelum saat sekarang ini, ketika ada seseorang yang datang ke pesanggerahan ini, menemui saya, menyatakan dirinya ikut mengkaji wahyu pancagaib, dikarenakan punya masalah, dikarenakan sedang sakit, dikarenakan punya utang, dan lain sebagainya, saya terima. Tidak saya tolak, saya terima. Namun seiring berjalannya waktu, egonya, pamrihnya, arogannya itu saya kikis sedikit demi sedikit. Bukan berarti karena saya terima wahyu pancagaib bisa untuk semua itu, bukan. Tetap saya terima. Tetap saya terima. Namun seiring berjalannya waktu, ego, pamrih, arogannya saya kikis sedikit demi sedikit, dan dia tidak merasa saya kikis. Dengan saya berikan motivasi-motivasi, sedikit demi sedikit ego, pamrih, arogannya hilang. Dan apa yang menjadi permasalahannya selesai. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi.
Jadi andai ada yang datang dengan membawa ego, pamrih, arogan, kemudian menyatakan dirinya ikut mengkaji wahyu pancagaib, maka dengan tegas akan saya katakan tidak bisa. Karena wahyu pancagaib bukan untuk semua itu, bukan tentang semua itu. Dulu saya terima dengan teknik saya sendiri yang sangat halus, sehingga siapapun tidak merasa saya kikis ego, pamrih, arogannya. Itu dulu dikarenakan Romo masih membutuhkan prajurit-prajurit untuk mengawal kejadian yang akan terjadi pada tahun 2025. Lah, sekarang prajurit-prajurit yang dibutuhkan oleh Romo sudah lebih dari cukup. Artinya saya sudah harus tegas menyatakan bahwa wahyu pancagaib itu bukanlah agama, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan adat tradisi, bukan ilmu kesaktian, bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu kebatinan, bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu ketabiban, bukan organisasi, bukan politik, bukan golongan, bukan partai, bukan perguruan, dan lain sebagainya. Bukan. Kunci, katanya Romo, wahyu pancagaib, katanya Wong Edan Bagu, adalah sarana untuk manunggal jati, bukan yang lain. Wahyu pancagaib, katanya Wong Edan Bagu, kunci, katanya Romo Semono Sastro Adijoyo, adalah sarana untuk manunggal jati, bukan selain manunggal jati. Lah, di sini letak gaibnya. Letak gaibnya di bagian ini. Walaupun panjenengan tujuannya bukan berobat, kalau fisiknya dalam keadaan sakit, walaupun niat panjenengan bukan berobat, menyembuhkan penyakit, kalau fisik panjenengan dalam keadaan sakit, hanya dengan manunggal jati, penyakit apapun akan sempurna. Nah, kalau seperti itu, kenapa harus capek-capek pamrih? Kenapa harus capek-capek berkeinginan? Toh, selama kita berkeinginan, selama kita memiliki pamrih, penyakitnya juga tidak sembuh-sembuh. Walaupun panjenengan bukan karena ingin melunasi hutang-hutang panjenengan, bukan karena ingin menyelesaikan masalah-masalah panjenengan. Kalau panjenengan sedang punya hutang, kalau panjenengan sedang punya masalah, hanya dengan manunggal jati, berapapun hutang panjenengan akan tersempurnakan. Apapun masalah panjenengan akan tersempurnakan. Hanya dengan manunggal jati. Walaupun panjenengan tidak ingin menjadi orang sakti mandraguna, hanya dengan manunggal jati, dimanapun panjenengan berada,
pasti keselamatan panjenengan akan tersempurnakan. Dikarenakan manunggal jati, siapapun yang manunggal jati, itu pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya. Kalau manunggal jati. Artinya, untuk selamat dan mendapatkan keselamatan yang sempurna, tidak perlu jadi orang sakti. Aneh bukan? Itulah gaibnya gaib. Itulah gaibnya wahyu pancagaib. Itulah gaibnya hidup, itulah gaibnya yang dimaksud Tuhan. Jadi, jangan pernah berpikir di dalam otak panjenengan, manunggal jati dengan yang dimaksud Tuhan, panjenengan akan bermasalah. Panjenengan akan sakit. Panjenengan akan mengalami kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu sama halnya panjenengan sudah menghina yang disebut Tuhan. Sudah meremehkan yang disebut Tuhan. Sudah meragukan yang disebut Tuhan. Yang seumur hidup panjenengan yakini, yang seumur hidup panjenengan percayai, bahkan panjenengan puja dan puji. Justru masalah-masalah kita yang kita alami selama hidup di dunia ini itu dikarenakan tidak dalam sikon manunggal jati. Kalau dalam sikon manunggal jati, masalah itu tidak ada. Penyakit itu tidak ada. Kekurangan itu tidak ada. Kalau manunggal jati. Dikarenakan dalam sikon manunggal jati, dalam situasi dan kondisi manunggal jati maksudnya, apapun kelakuan kita sudah pasti mijilake Romo, sudah pasti mewujudkan atau menyatakan yang dimaksud Tuhan. Tidak perlu itu ini. Dan prakteknya amat sangat sederhana. Bahkan kemungkinannya sangat tipis sekali. Mencucurkan keringat, memeras tenaga. Kemungkinannya itu sangat tipis. Memeras tenaga, menguras keringat, itu kemungkinannya sangat tipis. Kenapa saya katakan kemungkinannya sangat tipis? Lawang ketika manembah, hanya diam. Di luar manembah, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Memeras keringat, menguras tenaganya di mana? Sekali lagi saya ingatkan, selama manekung, selama gembleng, panjenengan sedang berlatih tentang itu. Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh berlatih tentang dua hal itu, jangan nuntut saya. Kalau panjenengan tidak mendapatkan apa-apa. Jangan instruksi, jangan protes kepada saya kalau panjenengan tidak mendapatkan apa-apa. Lawang prakteknya tidak saya suruh cari rumput makanin kambing saya. Prakteknya juga tidak saya suruh nyapu halaman.
Prakteknya tidak saya suruh membersihkan toilet. Prakteknya hanya makan, minum, medang, ngerokok kalau yang ngerokok, tidur, patrap. Kalau sampai tidak maksimal, enggak sungguh-sungguh, jangan nuntut saya, jangan instruksi kepada saya, jangan protes kepada saya kalau tidak mendapatkan apa-apa. Punya penyakit, tanpa bersusah payah memunculkan keyakinan agar supaya penyakitnya sembuh, hanya dengan manunggal jati bisa sembuh. Punya masalah, tanpa bersusah payah mencari solusi ke sana ke sini, jalan keluar ke sana ke sini, hanya dengan makan, minum, medang, rokok bagi yang merokok, tidur sepuasnya, patrap sama di sekedarnya, bisa selesai. Mau ngomong apa dengan sama saya? Nah, enggak saya suruh nyari rumput buat kambing saya, enggak. Saya suruh bersihin toilet, tidak. Saya suruh nyapu halaman, enggak. Ayo. Kalau sampai tidak bersungguh-sungguh, tidak maksimal tentang dua hal ini, jangan nuntut saya kalau tidak dapat apa-apa. Manunggal jati dengan sistem saya rajakan, jika dia lelaki, kalau dia perempuan saya ratukan, kok tidak sungguh-sungguh, itu rugi panjenengan sendiri. Itu rugi panjenengannya. Karena di luar sana panjenengan tidak akan mendapatkan. Itu loh gaibnya, gaib wahyu pancagaib. Panjenengan terima dengan akal pikiran, nggak akan masuk. Nggak akan bisa panjenengan menerimanya dengan akal pikiran. Karena ini gaib, gaibnya gaib. Di luar rancangan saya, di luar rancangan panjenengan. Di luar rencana saya, di luar rencana panjenengan. Dan ini bukan asumsi saya, juga bukan asumsi panjenengan. Melainkan gaib, gaibnya yang dimaksud Tuhan.